Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Selasa ya. Selasa ini tanggal 11 Oktober 2022. Saya sengaja untuk menyebut setiap kali pertemuan itu menyebut hari dan tanggal karena saya jujur aja orang yang suka lupa hari dan tanggal. Ini kebiasaan kan Mbak di kita dulu ya. Jadi waktu masih aktif sekali di lapangan gitu di wartawan kan kita nggak terlalu peduli apakah tanggal merah atau tanggal apa, kalau waktunya masuk ya masuk aja kan gitu ya. Iya, iya. Pekerjaan wartawan memang seperti itu, sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti katakan kayak seperti Ya, kayak polisi, dokter. kayak dokter dan sebagainya gitu ya, selama waktunya yang masuk aja, nggak kenal hari libur. Jadi maafkan kalau kadang-kadang kita lupa kalau ada hari libur, kadang-kadang tanggal merah, di tanggal merah apaan, buat kita kan nggak terlalu penting tanggal merah, apalagi kalau kita yang kerja di televisi ya Mbak ya. Kalau Ya. kalau koran cetak itu masih ya memperhatikan tanggal merah, tapi kalau kita yang di televisi nggak ngerti yang gitu-gitu tuh. Oke, seperti biasa selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Kita ngobrol ya, kita ngobrolin membaca berita di balik berita. Kebetulan hari ini saya kira ada dua berita yang dua peristiwa yang saya kira menarik untuk kita baca apa di balik beritanya itu gitu kan, karena saya yakin kalau beritanya sendiri Anda sudah membaca ya di media, tapi mari kita ajak Anda bicara soal the story behind the news, dan kira-kira itu ya Mbak ya, dan itu masih dalam program Off the Record Forum News Network bersama saya Heru Arif. Dan saya Agi Beta. Dan dua berita yang akan kita bahas tersebut adalah Wah, kayak main kuis saja gitu. Adalah misalnya kan atau seperti kata Hasto kemarin, adalah kesinambungan kepemimpinan nasional dari Bung Karno, Megawati dan Pak Jokowi. Titik-titik berarti Anda isi sendiri kan. iya, dan sekarang yang juga rame sering diucapkan adalah jahat bukan? Begitu Mas Ers. Iya, jangan buka. Oke, dua berita saya kira yang Anda pasti sepakat dengan kita lah. Isu yang sangat kuat itu satu, ya tentu saja soal perkembangan terbaru dari Kanjuruhan. Kemarin Kapolri sudah mencopot Kapolda Jawa Timur di Niko Afinta. Niko Afinta ditarik jadi sahli ya, staf ahli gitu ya. Itu sebenarnya memang itu sama aja dengan masuk kotak juga lah gitu hitungannya, meskipun tidak ditempatkan di Yanma gitu ya, pelayanan markas beda, tapi dari seorang Kapolda ke Sahli itu, waduh itu ya downgrade itu Mbak, walaupun sama-sama level bintang 2, tapi itu downgrade itu. Dan keperluan lain selain itu tentu saja kelihatannya pencopotannya Niko Afinta ini juga tidak lepas dari beberapa hasil investigasi baik yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil ya, itu terdiri dari LBH Jakarta, LBH Malang, Pos Surabaya, Lokataru, YLBHI, kemudian apalagi Kontras, semua gabung di situ ya, jadi satu. Yang kemarin rekomendasinya 12 rekomendasi sudah kita bacakan juga, dan juga temuan dari TGIPF ya kan gitu ya. TGIPF kelihatannya udah mulai masuk ranah ini juga gitu ya, ranah yang ngeri-ngeri sedap. Itu topik yang pertama Mbak. Saya usul topik yang kedua, kalau saya usul sih soal apa ya, soal black campaign dan negative campaign terhadap Nasdem dan Anies Baswedan. Gimana kalau topik itu Mbak? Ya, oke Mas Ersu, itu kayaknya rame sekali. Karena itu tidak hanya dibahas secara offline ya, tapi online, dan kemudian media-media juga rame banget membicarakan hal itu. Ini menjadi news update yang sepanjang hari kemarin saya lihat, bahkan sampai hari ini itu rame. Bahkan tagar-tagar juga bermain di situ. Oke. Jadi mana yang mau kita bahas duluan? Oke. Silakan Mas Ersu. Mungkin yang soal negatif dan black campaign ya. Itu kayaknya banyak gini. Anda, nah ini kalau kita ngomong negatif dan black campaign itu kita mesti bedakan ya. Ini berkaitan dengan teori di komunikasi politik, di marketing politik gitu ya. Kalau black campaign itu biasanya dilakukan itu oleh akun-akun anonim dan sebagainya, dan kemudian tidak berdasarkan data gitu ya. Jadi pokoknya dia ngomong apa aja yang jelek lah tentang orang itu, mau salah benar itu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau yang negatif campaign itu biasanya dilakukan secara terbuka gitu, dan basisnya itu adalah biasanya basis pada kinerja, lebih pada itu gitu. Nah,
kita bagian saya yang cerita yang soal anunya ya, yang negatif campaign, bagian yang black campaign-nya Mbak Agi ya nanti ya. Ya. Nah, saya mencermati negatif campaign itu langsung itu yang pertama yang kelihatan sekali langsung melakukan serangan-serangan itu adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto gitu ya, dan dia memanfaatkan momentum banjir di Jakarta dan itu digunakan untuk menyerang Anies sekaligus Nasdem gitu. Misalnya dalam judulnya kalau soal banjir di Jakarta silakan tanya pada Nasdem kan begitu ya dilakukan oleh Hasto, dan kita tahu bahwa kebetulan memang ini akhir masa jabatan Anies dan juga seperti awal masa jabatannya dulu itu pada bulan Oktober itu mulai banjir di Jakarta gitu ya. Tapi dan kemudian saya diingatkan oleh teman-teman, ini kok ada perbedaan dia kalau di Jakarta banjirnya dihitung berdasarkan per RT, tapi kalau di Semarang kenapa per kecamatan? Ada juga yang mengingatkan begitu. Itu artinya itu bagian dari strategi negatif campaign. Sama seperti kalau lihat waktu Ganjar misalnya, pada waktu itu angka kemiskinan di Jawa Tengah gitu ya, meningkat lebih banyak dan kemudian terus diamplifikasi, itu juga negatif campaign. Tapi datanya ada gitu ya. Nah itu, sekarang balik lagi. Nah ini yang menarik, ternyata ini Hasto yang memimpin itu, dan itu juga dilakukan di PDIP juga. Saya baca itu ketua Banggar DPR itu dari PDIP Said Abdullah kalau tidak salah menyatakan bahwa mereka tidak mau berkoalisi dengan mereka yang memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik. Nah ini kan ini arahnya udah soal politik identitas. Kalau tadi soal kinerja, sekarang politik identitas. Sementara ternyata kalau Anda cermati juga, Pak Jokowi itu juga turut melakukan negatif campaign terhadap Anies Baswedan. Gitu, Mbak Agi. Ya. Nah, apa yang saya maksud? Ini baca beritanya. Ketika akhirnya muncul pemberitaan bahwa yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk menjadi PLT Gubernur di DKI itu adalah Heru Budi Hartono. Itu ya. Ini dulu apa ya? Pokoknya pernah jadi wali kota Jakarta Utara, pernah dan juga eselon 1 di mana? Eselon 2 ya, saya kira di DKI Jakarta. Dan ini adalah orang dekat Pak Jokowi dan juga Ahok gitu ya. Dan ketika Jakarta kemudian diambil alih ketika Sandiaga Uno, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang menjadi Gubernur DKI, kan dia diselamatkan dengan ditarik ke istana gitu ya, menjadi kepala sekretariat presiden ya, kalau salah nggak salah gitu. Nah, di mana Pak Jokowi melakukan negatif campaign-nya gitu ya, di luar bahwa orang juga banyak mempersoalkan kenapa kok mesti Heru Budi yang dipilih menjadi gubernur, PLT gubernur gitu ya. Ini negatif campaign-nya adalah Pak Jokowi itu, kata Heru Budi, berpesan pada dia bahwa dia harus membereskan kemacetan dan banjir di Jakarta. Saya tepuk jidat deh begitu kalau Pak Jokowi ngomong begini, Mbak Agi. Iya. Kita langsung ingat lah, Pak Jokowi kan berjanji kalau seandainya menjadi presiden, maka banjir di Jakarta akan lebih mudah dibereskan, gitu, diatasi. Dan sekarang Pak Jokowi sudah berapa tahun menjadi presiden? 8 tahun ya, 7 tahun lebih, hampir 8 tahun ya. Iya, 8 tahun ditambah dengan ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu sudah di atas 2 tahun ya. Iya. Betul, dan berarti sudah 10 tahun dan tidak juga bisa membereskan banjir di Jakarta. Ya. Jadi memang si Heru Budi ini dia Bandung Bondowoso gitu yang bisa menyelesaikan banjir dan macet di Jakarta dalam waktu pendek ini, dan dengan kewenangan yang harusnya menurut saya harusnya terbatas. Dia cuma PLT saja. Ini kan orang yang sebenarnya inkonstitusional, dia nggak mendapat mandat dari siapa-siapa. Ya, dalam negara demokrasi masa ada orang yang nggak dipilih tiba-tiba kemudian dia ditunjuk menjadi kepala daerah di Jakarta dengan APBD yang demikian besar. Saya kira kan ini sebenarnya rakyat Jakarta juga mestinya menggugat gitu, atas nama apa lo di sini mimpin kita, kan mestinya begitu ya pertanyaannya ya. Tapi oke lah gitu. Kita balik lagi ke topik utamanya soal negatif campaign-nya. Ini kan jelas omongan Pak Jokowi ini omongan yang pasti tidak akan terwujud. Gitulah ya, kita udah pastikan. Nggak bisa lah si Heru itu bukan Bandung Bondowoso yang bisa mengubah Jakarta berubah dalam waktu 2 tahun gitu. Anies saja perlu mengubah Jakarta perlu waktu 5 tahun gitu pun, itu menurut saya juga belum cukup gitu ya melakukan perubahan di Jakarta. Apalagi kalau cuma waktu 2 tahun menyelesaikan persoalan utama di Jakarta, yakni kemacetan dan banjir. Itu
Itu dari sisi negatif campaign-nya, Mbak. Jadi mungkin orang nggak terlalu ngerasa, nah kenapa ya Jokowi ngomong gitu? Itu bagian downgrade terhadap Anies. Artinya dia secara tidak langsung dia ngomongin bahwa Anies itu gagal menangani kemacetan dan juga banjir di Jakarta. Dan kebetulan mood orang sekarang juga lagi bicara soal banjir di Jakarta. Nah, sekarang bagian negatif campaign-nya bagi deh yang cerita. Iya, saya melanjutkan dari Mas Hersu tadi ya. Kalau saya ingatnya Pak Heru Budi itu yang diingatan saya itu sebelumnya kan dia kan adalah komisaris utama dari PT Delta Jakarta ya, yang memproduksi angker bir. Nah, iya, saya nggak ngerti. Dia komisaris ya, oke? Ya, seingat saya dulu dia komisaris utama di situ. Terus kemudian juga dan ini memang salah satu yang sulit untuk diwujudkan oleh Anies. Dia berjanji untuk membubarkan atau menjual begitu ya, atau menjual saham, tapi kan saham DKI dari perusahaan angker bir tersebut, karena itu merupakan amanah ketika dia dicalonkan menjadi cagup dahulu. Tapi kemudian kan mendapatkan tentangan dari DPRD DKI Jakarta begitu, dan berkali-kali ini saya tidak tahu yang terakhir itu hasilnya bagaimana, tapi ini memang tidak gol-gol berkali-kali. Nah, terus kemudian Pak Heru Budi ini juga, Mas Hersu juga pasti sudah membahas di Hersu Benopain atau dengan Bang Rocky ya, masih punya utang tunggakan banyak sekali kan, kasus lahan, kasus apa dan sebagainya di KPK begitu ya, untuk soal reklamasi lahan sumber waras dan sebagainya. Dan dia juga punya jejak, yaitu menjadi memang berambisi untuk menjadi wakil gubernur sudah sejak ketika Pak Ahok ingin mencalonkan sebagai calon independen, kalau kita ingat. Iya, betul. Ya, dan dia dicalonkan sebagai calon independen dan kemudian diusung oleh teman Ahok. Ketika itu Ahok belum dicalonkan oleh Nasdem, oleh PDIP dan sebagainya, belum. Ya, dan kemudian dia bersedia untuk menjadi wagub, tapi kemudian ketika sudah diusung oleh PDIP dan sebagainya, akhirnya kan Jarot karena dia adalah orang partai begitu, dan akhirnya dia ya seperti kata Mas Hersu tadi, mungkin adalah orang yang seperti layangan putus begitu kan, yang lontang-lantung, tidak ada ini, dan kemudian akhirnya bisa menjadi kasat pres ya untuk sekretariat presiden, yaitu orang dekatnya dari Pak Jokowi lah. Kalau kita lihat sih kemana-mana Pak Jokowi pergi ya, dia memang wajib untuk ikut presiden. Makanya kita tidak heran bahwa kemudian Pak Heru Budi ini kemudian yang diangkat begitu. Kita sudah pasti tahu bahwa yang untuk menduduki penjabat untuk DKI ini pasti orangnya Pak Jokowi, tidak mungkin tidak begitu. Nah, kalau kita melihat dari yang Mas Hersu tadi katakan soal banjir di Jakarta, saya jelas pesimis untuk 2 tahun untuk mengatasi ini. Bayangkan yang sudah Pak Jokowi. Pesimis atau pasti tidak yakin? Oh, pasti tidak yakin ya. Iya. Kecuali ada keajaibannya adalah tidak ada hujan di musim hujan begitu kan. Ya, yang berber ini kan mulai dari September sampai dengan nanti bulan Maret bahkan sampai April itu kan masih terus musim hujan ini berlangsung. Dan nanti bisa kita lihat bagaimana selama dia jadi gubernur nanti ketika kan mulai hari tanggal 17 ya. Senin depan dia akan jadi gubernur, dan kemudian Jakarta dipastikan akan kebanjiran lagi kan, karena memang musimnya banjir gitu ya. Memang musimnya banjir, dan memang narasi-narasi itu kan memang harus ditiupkan oleh orang yang panik begitu, oleh orang yang memang tidak punya narasi lagi. Jadi sudah pasti kalau seandainya banjir itu ditiupkan gitu, diunggah di mana-mana, kemudian dibuatkan narasi-narasi baru, sudah pasti itu adalah karena akibat dari kepanikan, tidak memiliki bahan lagi, apalagi yang mau digoreng begitu. Karena kalau soal banjir ini sesungguhnya seperti Jawa Tengah itu kan jauh lebih parah, karena jumlah di sana kabupaten kota saja sudah puluhan yang banjir. Kemudian kecamatan seperti Mas Hersu tadi katakan, ada berapa belas kecamatan misalnya hanya untuk di Semarang dan sekitarnya saja. Padahal untuk satu kecamatan itu bisa 500 lebih RT. Satu kecamatan terdiri atas 500 lebih RT. Nah, sementara di Jakarta itu terlihat banyak sampai puluhan RT tenggelam. Jadi dinarasikannya kan RT kalau di sini. Kalau di sana dinarasikannya adalah kecamatan supaya terlihat sedikit. Padahal saya mau dinarasikan lagi adalah kabupaten kota begitu. Jadi ini adalah memang kenyataan, tapi yang dinarasikan seperti itu adalah merupakan negatif campaign juga sebetulnya Mas Hersu. Tapi kalau dia sudah digoreng, itu terus kemudian dengan narasi-narasi yang pembusukan, misalnya kejadiannya sudah kapan, tapi digoreng lagi menjadi seolah-olah adalah kejadian yang baru, nah itu menjadi black campaign. Dan itu dilakukan Mas Hersu, seperti misalnya
salah satu Black Campaign itu adalah hasil-hasil survei yang dilakukan pada sekitar bulan Juli Agustus yang lalu, yaitu sebagai akibat dari seperti shock gitu ya, pihak rezim ini kan seperti shock karena Nasdem mengusung Anies, Pak Andika dan kemudian Ganjar pada waktu itu, dan mereka sudah memprediksi bahwa akhirnya akan Anies nih kayaknya gitu, karena dari 34 DPW ternyata 32 DPW itu menyebutkan nama Anies. Hanya Papua dan Kaltim yang tidak, dan itu mengakibatkan ketika ada survei, kemudian di situ survei dibuat. Kalau saya rasa ini dibuat begitu ya Mas Ersu, karena kita tahu ini surveinya lembaga mana begitu, dan kita tahu, kita sampai sekarang sudah mengkotakkan, oh ini survei ini dipesan oleh si ini, oleh kelompok ini, kita sudah tahu persis, sudah bisa menebak hasilnya. Dan kemudian hasilnya itu adalah bahwa Nasdem itu akan jatuh sangat parah gitu ya. Perolehan suara Nasdem itu akan jatuh parah, bahkan ada yang mengatakan anjlok, akan hancur lebur dan sebagainya apabila dia memilih Anies. Memang pada waktu itu kan Anies baru disebutkan saja pada hasil Rakernas ya. Sementara kalau sekarang memang sudah betul-betul diusung. Nah, sekarang ketika sudah betul-betul diusung, kemarin Litbang Kompas baru saja mengeluarkan hasil surveinya yang dilakukan pada awal Oktober, sekitar tanggal 5 sampai 5 Oktober kalau tidak salah ya. Artinya ini survei yang sangat terbaru, bukan survei yang pada bulan Juli hingga Agustus yang lalu. Dan kemudian hasilnya adalah bahwa Nasdem ini akan mendapatkan suara, begitu tambahan suara itu sekitar 49,5%. Artinya gede banget dong. Ya, besar sekali Mas Ersu. Saya juga melihat, wah yang benar nih gitu ya. Tapi popularitas artinya berarti akan naik, elektabilitas Nasdem juga naik. Dan itu salah satunya adalah karena dia mengusung Anies itu tadi begitu. Nah, ini saya jadi teringat nih kalau soal Black Campaign, kan memang ada beberapa orang yang mengundurkan diri. Saya kira itu nggak perlu didinai ya. Ada beberapa kader yang mundur karena mengusung Anies gitu, dan beberapa waktu yang lalu kan terus nyebar itu, disebutkan misalnya Profesor Romli Atmasasmita mundur karena Nasdem dukung Anies, terus kemudian 5.000 kader di Kalimantan Timur bakar jaket Nasdem gitu, dan itu dikaitkan dengan beritanya Anies. Tapi setelah saya buka-buka ternyata nggak ada urusannya dengan itu berita tahun 2013 gitu ya, ketika Pak Surya Paloh ditunjuk menjadi ketua umum. Jadi ini memang bagian dari yang penggorengan tadi itu ya, Mbak. Betul, kalau saya lihat itu bagian dari penggorengan. Bahkan kalau mungkin mereka memilihnya tokohnya adalah Pak Romli, karena mereka ini agak-agak sulit untuk ditelusuri karena beritanya tidak begitu banyak begitu ya. Sementara padahal pengunduran diri waktu itu juga dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, dilakukan oleh Ahok. Mereka ini kan para deklarator Nasdem, termasuk Anies Baswedan deklarator Nasdem ketika masih menjadi ormas pada tahun 2010 begitu. Ketika kemudian berubah menjadi partai, kemudian mereka mundur karena mereka tidak ingin masuk ke dalam partai tersebut begitu. Tidak hanya Anies Baswedan, Ahok juga menjadi deklarator Nasdem loh gitu. Jadi, Ahok juga ya? Ahok juga, dan Sri Sultan juga begitu. Dan ini digoreng sekarang ini, dan kemudian itu ramai Mas Ersu sampai tagar kadrun, maaf saya harus mengucapkan itu, tagar kadrun itu trending dari tadi malam sampai hari ini begitu. Dan kemudian ini juga merupakan kelanjutan ya dari permintaan, kalau saya lihat itu ada relawan Anies yang menginginkan agar narasi kadrun itu dihilangkan supaya perpecahan tidak menjadi semakin dalam begitu. Dan kemudian itu dijawab oleh para buzzer bahwa oh jadi kamu pengen oke deh drun gitu. Jadi seperti mengeledek gitu kan. Oke deh setuju, tapi oke deh drun, tetap menyebut kadrun. Tapi saya lihat ini justru memberikan dampak positif Mas Ersu. Jadi suara dari PAN misalnya atau suara dari P3 itu petinggi-petingginya menyetujui hal tersebut, bahwa agar narasi kadrun itu sekarang dihapuskan, dihilangkan agar pembelahan tidak makin mendalam, dan tidak hanya kadrun tapi juga cebong, kampret dan sebagainya. Ya. Dan kita dalam posisi yang sama ya kalau soal begituan ya. Saya membaca memang sekarang justru malahan terkesan dipaksakan, dan saya cuma mengingatkan nih pada para pengusung politisasi politik identitas gitu ya, yang membuat stigma itu kan begitu ya. Mereka ini para pengusung politisasi politik identitas gitu sebetulnya ya. Kan mereka kemudian menyematkan nama baru Nasdrun gitu,
Nasdem kadrun. Tapi sebenarnya saya kemarin baca tulisan seorang penggiat pengamat media sosial, Hariko Wibawa. Dia membuat tulisan, tapi awalnya sebenarnya singkatannya bukan Nasdrun, tapi Nasrun. Nasrun, iya. Gitu. Nasrun gitu. Tapi kemudian orang-orang yang ingatkan bahwa Nasrun itu konotasinya positif. Karena Nasrun itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau dalam ayatnya Quran itu disebut pertolongan Tuhan. Nah, rupanya begitu menyadari itu kemudian diubah sekarang jadi Nasrun. Tapi saya juga lagi mengingatkan nanti bisa backfire loh kalau Anda memaksakan Nasrun itu. Kenapa? Kalau dulu ketika misalnya Anies Baswedan dengan Habib Rizik misalnya, itu mungkin bisa Anda tetap menyematkan Nasrun, apalagi sama-sama Arab Islam kan gitu ya. Kadrun ini kan kadal gurun gitu istilahnya yang mereka kan gitu. Tapi kalau orang seperti Pak Surya Paloh, orang seperti Pak Johnny G. Plate, dan Anda sebut juga kadrun, menurut saya ini jadi backfire. Sorry, saya mesti bilang bahwa kan saya dan Mbak Agi itu pernah bekerja di Metro TV gitu ya. Dan saya mesti disclaimer, saya cukup dekat dengan Pak Surya Paloh. Saya tahu seperti apa Pak Surya Paloh pandangannya, juga termasuk pandangan keagamaannya. Menurut saya kalau Anda memberikan stempel ini pada Pak Surya Paloh, nanti Anda seperti ular yang berbisa gitu, yang terlalu sering mengeluarkan bisanya, dan lama-lama nanti Anda itu sudah nggak mematikan lagi loh ini. Iya. Tapi di atas semua itu saya menyarankan, sudahlah berhentilah yang soal begitu. Mari adu program saja gitu, siapa jago yang Anda dukung, siapa jago yang lawan Anda dukung, dan kemudian diuji saja. Kalau saya selalu begitu, bersama Bung Roken dan FRN kita mengusulkan, mari kita debat, kita lihat pertama etikabilitasnya, itu paling penting dulu, etikabilitas, kemudian intelektualitas, kapabilitas, dan baru kemudian kita ngomong soal elektabilitas gitu. Betul. Karena selama ini kan kenapa negara kita bisa jadi seperti sekarang ini, kemudian ada pembelahan, ya karena kita itu memilih seorang pimpinan, baik kepala daerah, dan juga termasuk kepala negara, modalnya itu cuma elektabilitas, dan itu pun itu bisa jadi elektabilitas palsu, dibantu oleh pencitraan oleh lembaga survei, oleh buzzer, dan kemudian juga ditopang oleh kecurangan dalam pemilu kan gitu. Iya Mas Hersu. Dan bahkan seperti Mas Hersu tadi bilang soal backfire, itu sangat-sangat dimungkinkan untuk terjadi gitu. Misalnya sebagai contoh, itu di dalam undang-undang kita gitu, undang-undang dasar dalam penjabarannya, itu kan soal ideologi, misalnya dijabarkan di situ jelas-jelas ditulis bahwa ideologi liberalisme, terus kemudian sekularisme, kemudian komunisme, kayak seperti itu ya, aliran-aliran seperti itu yang dilarang untuk berkembang di Indonesia. Begitu. Nah, sementara tidak ada ideologi kadrunisme misalnya atau Islamisme begitu ya, Kristianisme dan sebagainya itu dilarang, tidak ada, karena itu memang agama justru yang dianut dan kemudian menjadi dasar pertama dari Pancasila. Dan kita mohon maaf saja, kita juga melihat bahwa saat ini memang selain soal sekular dan liberal, itu yang kita saat ini masih sering dibicarakan adalah soal komunis ya. Dan kemudian kalau seandainya itu menjadi backfire, saya khawatirnya adalah justru menjadi backfire bagi PDIP, karena kader PDIP sendiri yang pernah menyatakan, dan jejak digitalnya ada sampai sekarang, yang menyatakan bahwa anak cucu PKI itu karena merasa memiliki kesamaan begitu ya, ada kesamaan dalam hal beberapa pandangan ideologi, maka mereka bernaung di bawah PDIP begitu. Karena mereka merasa nyaman di sana. Sehat kita nanti anunya ya, ke depan narasinya akhirnya kita lagi memilih presiden itu berdasarkan tadi itu yang kita sebut berbagai parameter tadi. Betul. Itu kemudian yang terjadi adalah tadi kemudian politisasi politik identitas gitu ya. Dan kita tidak mau itu. Tidak mau itu. Anies kemudian disebut sebagai tadi itu mempolitisasi masjid atau ayat dan mayat gitu waktu itu. Nanti terus kita kemudian mencapai PDIP itu PKI gitu kan, jadi nggak sehat. Betul. Betul. Apalagi sudah ada beberapa buku ya, tidak hanya satu buku. Salah satu yang mungkin paling terkenal dan sering diucapkan adalah Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Tapi yang lainnya juga ada buku yang lain soal itu begitu. Dan kita juga mungkin saja anak-anak cucu PKI ini sudah tidak berideologi tersebut, tapi itu
akan menjadi narasi yang backfire, Mas Hersul. Itu akan disuarakan kemudian. Ya, kita sarankan gitu ya, dalam era sekarang mestinya berhentilah ya yang begitu-gitu. Saya tadinya kok, tapi termasuk saya orang yang optimis ya bahwa soal itu bisa kita tinggalkan gitu Mbak, yang selalu kita sering bahas juga ya dalam kasus ini ya, mulai kasus Yosua ya, Yosua dan Kanjuruhan itu kan menunjukkan sekarang sebenarnya kita itu, bangsa Indonesia itu sudah punya satu kesadaran bersama gitu ya, bahwa satu soal kemanusiaan itu kita nggak tawar-menawar, kita tidak boleh melihat apakah latar belakang orang itu, apakah kemudian agamanya, sukunya, bahkan juga pilihan politiknya gitu ya. Dalam soal Kanjuruhan juga begitu, ini ada 131 nyawa yang hilang, ada keluarga yang berduka, banyak ratusan yang luka-luka. Kita juga nggak boleh ngomongin bahwa dia latar belakang politiknya beda dengan kita, nggak boleh gitu. Saya jadi kalau ngomong ini saya teringat yang disampaikan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak ya, yang waktu itu pernah kita bahas juga. Dia ini kan termasuk dalam tanda petik sebenarnya dia juga orang Kristiani yang radikal gitu ya, bahkan dia sangat kuat itu Israel gitu ya, dia Israel. Tapi kemudian dia ketika jadi pengacaranya dari Yosua, kemudian dia menjadi sebuah realitas, dan itu menciptakan kesadaran baru dia bahwa dia ketemu orang yang nggak pakai kerudung semua itu mengucapkan terima kasih dan mengeluhkan dia dan mendukung dia gitu. Dan memeluk bahkan. Ya dipeluk dan kemudian dia menyatakan udahlah jangan percaya lagi kalau ada yang ngomong orang soal radikalisme, intoleran itu jangan percaya lagi lah, dia sampai ngomong soal itu, dan itu memang benar seperti itulah realitasnya. Iya betul. Kalau kenyataan yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata itu banyak sekali yang misalnya seperti saya misalnya berkerudung seperti ini, tapi sampai menangis itu menangisi Yosua begitu. Tangisan bagaimana seorang ibu harus kehilangan anaknya, bagaimana mati dengan cara seperti itu, demikian sadisnya. Padahal kalau seandainya kita narasikan dengan narasi yang sejajar atau similar begitu ya dengan kadrun-kadrun tadi, bisa saja kita mengatakan bahwa biarlah itu Kristen dibunuh oleh Kristen. Itu bisa saja narasi terus kemudian berkembang seperti itu, Mas Hersul, kalau seandainya pembelahan ini akan semakin dalam. Iya, bahaya banget. Di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Walaupun sudah yang namanya dikadrun-kadrunkan, radikal-radikulkan dan sebagainya, semua orang tetap kok justice, inginnya keadilan. Semua anak kita. Yosua itu adalah kita, wajah kita. Kita tidak melihat agamanya. Dan itulah yang kemudian dirasakan oleh keluarga Yosua, dirasakan oleh Pak Kamarudin dan semuanya, yang kita punya satu misi. Sebenarnya yang diinginkan rakyat Indonesia itu adalah keadilan. Keadilan adalah itu. Dan kemudian Kanjuruhan ini ya. Betul, dan narasi-narasi Iya, narasi yang timbul kalau saya rasa itu adalah supaya narasi soal korupsi, narasi soal nepotisme, soal kolusi yang demikian besar di rezim ini itu tenggelam, Mas Hersul, tenggelam oleh narasi-narasi soal kadrun, soal pembelahan dan sebagainya. Padahal permasalahan yang paling besar di negeri ini adalah soal utang. Soal infrastruktur yang banyak mangkrak. Kemudian juga soal kita seharusnya punya tujuan utama mesejahterakan rakyat, SDM dulu. Tapi ternyata yang kita utamakan adalah sesuatu yang tidak bernyawa, yaitu seperti infrastruktur misalnya. Itu kan yang banyak sebenarnya yang harus kita narasikan, tapi semua tertutup oleh itu begitu. Ya, jadi please ya, saya kira kalau penonton kita, di viewer kita, sahabat-sahabat kita di FNN sudah paham lah yang semacam ini. Tapi kita ingin sebenarnya menerobos batas itu, menerobos garis ya, yang selama ini terjadi pembelahan itu antara kelompok yang pendukung pemerintah dan juga pendukung pemerintah, karena itu mesti mereka bedakan. Harusnya mereka juga mulai menyadari bahwa kita itu selalu melakukan kritik terhadap Pak Jokowi ya, karena sekarang ini memang tugas media itu melakukan kritik terhadap orang mereka yang berkuasa. Apalagi dalam situasi ketika Indonesia di mana oposisi di parlemen juga lemah, kemudian civil society juga terpecah belah, ya media juga banyak yang dikooptasi oleh kekuasaan, ya kita harus melakukan itu gitu. Jadi ini tidak
bukan dilandasi kebencian secara personal kepada Pak Jokowi, nggak ada persoalan itu. Nggak ada masalah Pak Jokowi diganti oleh siapapun, kalau ternyata dia juga memiliki kebijakan-kebijakan yang sama yang tidak pro rakyat, juga kita tetap akan bersuara seperti itu. Jadi artinya kalau menurut saya, jadi memilih itu adalah hak asasi. Ini disuarakan oleh petinggi PAN ya, dan saya setuju. Memilih itu adalah hak asasi, yaitu dasar pilihan karena kesamaan asal, yaitu primordial berdasarkan suku, agama, ras, etnis atau budaya, itu hak politik warga yang oleh konstitusi. Ya, itu makanya kita contohkan seperti DPW Nasdem, ada dua yang tidak memilih Anies, yaitu dari Papua. Mungkin karena Papua banyak saudara-saudara kita beragama Kristen, dia mungkin memiliki calon yang lain, begitu kan? Dan itu sangat-sangat boleh. Kemudian dari Kaltim, sepertinya dari Kaltim mungkin karena di sana akan dibangun IKN atau juga beberapa di Kalimantan kemarin ada yang mundur juga ternyata juga dari etnis Tionghoa dan sebagainya, mereka tidak memilih Anies dan ternyata mereka memang Ahoker, dulu adalah pendukung Pak Ahok berat, ya boleh-boleh saja. Di Jakarta juga terjadi, daerah Pantai Indah Kapuk, daerah Teluk Gong, daerah Jakarta Barat, yang menang itu 99% adalah, hampir 100% adalah Pak Ahok pada tahun 2017. Apakah kemudian kita katakan bahwa dia itu dia itu memakai politik identitas? Ya kenyataannya memang memakai politik identitas begitu. Tapi itu apakah nggak boleh? Boleh, karena memilih berdasarkan suku, agama, ras, dan itu adalah hak politik warga. Tapi jangan dimasukkan perbedaan primordial itu untuk menjadi alat politik dalam rangka menjelekkan, memfitnah, black campaign. Dan kemudian kita naikin lagi levelnya sedikit bahwa memilihnya itu betul-betul harus ada dasarnya yang rasionalitas tadi gitu. Kalau kemudian ternyata ya kalau kemudian sama-sama bagus dan kemudian Anda merasa Anda lebih senang pilihannya pada agamanya yang sama, kemudian juga etnisnya sama, ya itu itu pilihan Anda yang bahkan kalau toh kemudian kualitas yang lain juga lebih nggak bagus tapi Anda tetap milih itu, ya itu juga hak Anda, tapi risikonya Anda mesti terima ya karena Anda memilih seorang yang tidak punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Itu kan risikonya begitu. Kita memilih 5 tahun sekali di bilik suara itu dampaknya 5 tahun gitu. Iya, betul. Ya, jadi 5 tahun dan diperpanjang kalau dan kayak Pak Jokowi dampaknya kita bisa sampai 10 tahun kan begitu. Nah, saya ingin memberikan satu lagi contoh betapa black campaign itu benar-benar merusak. Anda pasti masih ingat Mbak kemarin kan terjadi banjir dan ada satu gedung MTS Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu yang roboh gitu kan. Itu kan langsung Anies yang dihajar gitu. Karena mereka pikir bahwa ya kalau di Jakarta ya memang Anies harus bertanggung jawab. Ya Anies memang bertanggung jawab dan dia datang juga ke sana untuk memberikan menyatakan duka cita kepada keluarga korban dan sebagainya. Tapi itu wilayahnya Departemen Agama, bukan wilayahnya provinsi Jakarta. Nah gini loh, ini karena itulah yang membuat makanya kalau Islam mengajarkan janganlah kebencian kamu sebuah kaum itu membuat kamu berlaku tidak adil. Ini kan nggak adil dong cara seperti itu. Orangnya nggak salah kok kemudian dipersalahkan gitu. Jadi saya kira saya akan juga bukan karena kebetulan Anies, tapi saya kira saya akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya katakanlah Ahok atau Pak Jokowi diperlakukan tidak adil, ya kita akan melakukan standar yang sama juga kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok. Sama juga seperti kita juga melakukan standar yang sama pada kasus Yosua Huta Barat. Kita membela Yosua tanpa melihat latar belakang dan etnis dia, kan begitu mestinya ya. Iya betul Mas Heri, itu digorengnya masih sampai sekarang loh MTS 19 itu. Dan banyak yang tidak paham ini latar belakangnya karena memang sepertinya dari pihak Pak Anies sendiri kalau saya lihat tidak ada yang kemudian berusaha menjelaskan begitu ya secara jelas. Jadi dibiarkan begitu saja. Jadi kalau bisa dong zaman sekarang ini harus ada. Dan di agama juga diajarkan tabayun kok mestinya. Iya betul. Jadi pada malam itu ketika kejadian tersebut kan Anies kemudian datang ke rumah para korban ya untuk takziah, memberikan santunan gitu. Tentu dia harus bertanggung jawab sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya warga dia kok itu. Iya, dia bertanggung jawab soal banjirnya. Nah, kemudian untuk wilayahnya sendiri, MTS itu ada di bawah Departemen Agama. Jadi semua yang namanya sekolah agama itu ada di bawah Departemen Agama. Itulah kenapa kemudian besoknya langsung Menteri Agama datang langsung ke lokasi. Bahkan tidak hanya Menteri Agama, tapi Menko PMK, yaitu Pak Muhadjir Effendi, langsung datang. Karena dia adalah Kementerian Agama di bawah koordinasi dari Pak Muhadjir Effendi. Dan kemudian dia melihat dan ternyata
bangunan yang ada di lokasi itu dibangun pada tahun 1997. Jadi memang sudah cukup lama yang seharusnya mungkin sudah harus mengalami renovasi, Mas Hersu. Dan tentunya kalau seandainya orang mengatakan kenapa Anies tidak peduli soal bangunan itu nanti dia akan cross the line gitu. Karena dia harus temuan itu nanti. Iya, itu SD negeri apa dan sebagainya, kalau dia mengurusi sekolah-sekolah yang di bawah Departemen Agama, nanti dia akan salah malah justru. Nah, sekarang yang kita pertanyakan, mohon maaf, adalah memang mungkin bangunannya sudah rapuh karena memang terjadi banjir di situ yang seharusnya bisa diatasi atau diantisipasi, tapi telah terjadi banjir, tapi tembok-tembok yang lain tidak ada yang rubuh. Mungkin karena memang lebih kuat dari tembok tersebut. Dan akhirnya diputuskan dari Pak Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sekolah di DKI ini kemudian akan dilihat begitu, dan kemudian kalau seandainya yang perlu direnovasi semuanya akan direnovasi supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa. Nah, ini tidak dinarasikan oleh kelompok tersebut begitu, apalagi oleh buzzer-buzzer yang selalu mengatakan kadrun-kadrun. Harusnya mereka bangga dong, Menteri Agama mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Tapi karena tanggung jawabnya terhadap sesuatu yang negatif mungkin di mata mereka, yaitu adanya korban jiwa, jadi mereka tidak naik itu gitu. Oke. Ini kita ngomongin buzzer sekalian ini sebagai bridging gitu, kita pindah topik menuju ke Malang gitu ya Mbak ya, ke Kanjuruhan ya. Hari ini kalau saya tidak salah, saya belum dapat kabar lagi ada rencana akan ada unjuk rasa besar-besaran juga ke Polres itu yang dilakukan oleh Aremania, itu memprotes buzzer juga ya, dalam hal ini adalah sahabat lama saya. Saya mesti ngaku jujur, ini sahabat lama saya, Ade Armando. Kan gitu ya. Ya, Malang satu jiwa ya, kalau nggak salah gitu, Malang satu jiwa itu mereka akan lakukan masa karena kemarin itu juga dia, nah ini juga ternyata buzzer juga bermain juga ya di Kanjuruhan ini Mbak ya. Iya, buzzer sangat-sangat bermain di Kanjuruhan dan mereka Aremania sangat marah begitu. Mereka mengatakan orang yang tidak tahu, orang yang tidak ke lapangan, orang yang tidak melihat sendiri, yang tidak merasakan sendiri, kenapa bisa sekejam itu gitu, senaif itu. Dan kemudian karena apa yang dikatakan oleh Ade Armando ini langsung menohok gitu ya Mas Hersu, bahwa yang bersalah adalah supporter. Kalau seandainya supporter tidak turun ke lapangan, supporter tidak rusuh menurut dia begitu, maka hal itu tidak akan terjadi. Mungkin Pak Ade Armando ini tidak pernah melihat pertandingan bola begitu ya. Jadi kalau tidak pernah melihat pertandingan bola, menurut saya kita kan terlalu dini juga mesti menyimpulkan gitu ya. Macam ini kita aja sudah begitu pakai common sense aja lah Pak kemarin itu. Kita tahu pertandingan ini hanya ditonton oleh Aremania saja. Arema, tidak ada Surabaya. Terus dasar ribut itu apa? Sejak awal kan kita sebagai wartawan pun kita kemudian jadi skeptis kan gitu ya, kita ada apa kan gitu, kita mesti bertanya dulu nggak berani menyimpulkan kan gitu. Betul, dan memang berdasarkan dari Komnas HAM akhirnya kan juga diumumkan bahwa tidak ada potensi untuk kerusuhan di sana. Rusuh dari mana? Mereka memang turun ke lapang bersorak-sorak. Seharusnya tidak boleh. Iya, seharusnya memang tidak boleh. Kenapa PSSI selama ini mendiamkan? Kenapa Menpora selama ini mendiamkan? Kan itu harusnya yang mereka kejar. Kenapa ini terus terjadi di hampir semua pertandingan? Mereka lompat pagar, dan kemudian ini menjadi lompat pagarnya memang banyak, kayak yang saya lihat sih cukup banyak, karena memang mungkin mereka merasa tidak akan berantem, tidak akan rusuh, konco dewe gitu, satu jiwa begitu kan, tidak ada bonek di situ. Kalau seandainya mereka ada dua kubu, saya rasa tidak akan seperti itu. Pertandingannya itu sudah dari sejak awal gitu, pasti akan terjadi pertumpahan darah itu di tengah lapangan begitu. Nah kemudian inilah Mas Hersu, di sini peran buzzer itu menjadi makin mericuhkan begitu ya, dan kemudian juga ketika dunia internasional yang tidak kenal dengan Aremania saja mereka merasakan duka cita yang sangat mendalam, mereka bikin poster, mereka bikin narasi-narasi, terus kemudian mereka memakai pita hitam. Sementara di sini yang namanya masih satu bangsa, begitu sama-sama bangsa Indonesia, itu mendiskreditkan dan kemudian menjatuhkan. Ini kita udah speechless lah kalau melihat yang seperti ini, kelakuan para buzzer ini dalam menarasikan bahwa Aremania inilah yang bertanggung jawab, tanpa mereka melihat bahwa ada gas air mata, bahwa memang kemudian ada temuan kemarin dari Koalisi Masyarakat Sipil, ternyata memang ada pengerahan pasukan atau mobilisasi yang dalam hal ini adalah sinyalemennya adalah pasukan Brimob, penindakan huru-hara yaitu PHH, yang dimobilisasi pada pertengahan kedua pertandingan.
Nah, ini yang dipertanyakan dan kemudian kemarin juga ditanyakan kepada TGIPF, yaitu Pak Renald Kasali yang memberikan keterangan, dan Pak Renald Kasali juga mengatakan ini sedang diperiksa begitu ya, sedang diselidiki. Karena memang komando itu adalah dari atas dan sepertinya ini komando adalah dari luar, dan setidaknya dari 2 perwira yang diperiksa tersebut paling tidak ada 2 tingkat di atasnya itu harus bertanggung jawab. Dan kalau kita sudah melihat seperti ini, indikasinya ini memang makin berat bahwa itu adalah sesuatu desain gitu, bahwa kerusuhan itu ada desain. Karena memang dari TGIPF sendiri juga mengatakan, mereka mempertanyakan kenapa steward malah, yaitu penjaga pintu ya, kenapa malah disuruh meninggalkan pintu. Dan kemudian juga ada kesaksian dari saksi yang mengatakan bahwa dia itu sudah keluar, jadi pintu sudah sempat dibuka, misalnya pintu 13, dia mengatakan sudah keluar dari pintu 13, dan kemudian ketika dia kembali lagi ke lokasi, jadi dia memang keluar ketika pintu itu sudah dibuka. Ketika dia kembali lagi ke lokasi, dia melihat betapa pintu itu ditutup, dikunci, tidak ada penjaga, dan kemudian orang di dalam berdesakan ingin keluar. Jadi sebelumnya pintu itu malah terbuka, sesudahnya malah pintu itu tertutup. Itu berdasarkan kesaksian dari korban yang ada di sana gitu. Nah, kalau untuk yang saat ini Mas Hersu tentu juga melihat ya bahwa ada keterangan yang sangat kontras, yaitu bahwa dari Pak Dedi Prasetyo, yaitu Humas Polri, yaitu yang mengatakan bahwa ini tewasnya para korban ini adalah karena mereka sesak nafas, gitu kan? Karena mereka ya akibat mereka sesak nafas saja. Dan kemudian bahwa mengakui bahwa gas air mata itu sudah kadaluarsa, tapi justru dengan kadaluarsanya itu maka tingkat efektivitas untuk kimia yang ada di dalamnya itu berkurang, sehingga justru tidak memiliki efek mematikan. Nah, sementara ternyata hasil temuan TGIPF yang dikemukakan oleh Pak Renald Kasali, yaitu sebagai salah satu anggota TGIPF, mengatakan bahwa gas air mata itu yang memiliki efek mematikan yang ditembakkan oleh para aparat Polri di situ begitu. Dan ini kan langsung dijawab karena ini sama-sama kemarin ini keluarnya nih Mas Hersu nih narasi ini. Mereka juga sedang dari Pak Renald Kasali juga mengatakan bahwa ada indikasi dan sedang diselidiki mengapa pertandingan dilakukan malam hari. Salah satunya adalah sinyalemennya adalah dugaannya, yaitu bahwa karena ada permintaan dari iklan rokok begitu untuk mengakomodir adanya iklan rokok, dan kita tahu iklan rokok ini memang besar sekali Mas Hersu. Jadi iya ini dia bisa tayang malam hari gitu ya? Iya, karena dia hanya bisa tayang itu jam 9:30 malam atau jam 9.30. Sementara pertandingan itu dilakukan pukul 8 sampai sekitar pukul 10 malam. Sehingga iklan tersebut dapat terakomodir, ditayangkan. Dan kemudian juga kenapa permintaan dari Kapolres Malang yang kemarin dipecat agar pertandingan ini dimajukan menjadi sore hari itu ditolak oleh Panpel, oleh penyelenggara. Hari ini Iwan Bule, Pak Muhammad Irawan dari Ketum PSSI hari ini dipanggil gitu ya oleh TGIPF untuk dimintai keterangannya, begitu juga dengan Direktur dari LIP yang kemarin juga sudah menjadi salah satu tersangka dan jajarannya hari ini akan diperiksa. Tapi artinya di sini memang banyak sekali Mas Hersu ini masalahnya di balik itu. Selain dugaan adanya skenario besar, yaitu ada pengarahan pasukan di pertengahan pertandingan, yang pasukan itu tidak hanya sekedar pasukan, tapi mereka membawa gas air mata, yaitu itu artinya bahwa kalau seandainya yang namanya kontras LBH Malang, LBH Surabaya, Lokataru dan sebagainya sudah membuat kesimpulan seperti itu, mereka tidak abal-abal, mereka adalah LSM yang kalau pada setiap melakukan itu mereka tentu punya banyak bukti, baik foto, video, kesaksian dan sebagainya. Dan saya rasa ini akan menjadi temuan-temuan baru ya Mas Hersu, yang kalau seandainya kemarin Pak Jokowi juga mengatakan bahwa merasa bersyukur karena FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia. Nanti dulu, FIFA kan belum bersidang, mereka masih menunggu hasil. Dan kabarnya salah lagi itu menafsirkan surat yang dibuat oleh FIFA. Ini memang serius saya kira, dan Pak Renald Kasali kan seperti kita bahas tadi, dia menyebutkan ada ini siapa sebenarnya, ada aktor yang lebih besar dari pelaku di lapangan kan begitu. Kalau pelaku di lapangan ini kan sebenarnya langsung dipersalahkan ini adalah para komandan batalion Brimob, komandan Kongki dan komandan Peleton di situ yang disalahkan, yang memerintahkan penembakan. Sementara Kapolres Malang ini saya kira mungkin kalau berdasarkan data-data terbaru ini mestinya nanti dia akan direhabilitasi kalau lihat ininya ya, lihat fakta-faktanya, karena dia sejak awal memang
sesuai dengan protap gitu. Justru pertanyaannya ini kan siapa Brimob ini? Ini Brimob dari Polda katanya, dan kalau biasanya kan harusnya di bawah kendali operasi kan kalau begitu ya, Kapolres. Tapi ternyata kan Kapolres perintahnya jelas beda, dia nggak pernah menjelaskan itu. Makanya nggak salah kalau Pak Renal Kasali juga menyatakan ini kelihatannya ada aktor yang lebih pangkatnya lebih tinggi gitu yang memerintahkan mereka ini. Nah, di situ kalau saya lihat komandan batalion itu kan pangkatnya AKBP. AKBP itu Letnan Kolonel ya, Ajun Komisaris Besar Polisi. Jadi di atasnya ya dua tingkat ya jenderal gitu, kolonel, kombes, kemudian brigjen dan juga irjen di atasnya. Jadi apakah yang dimaksud ini adalah Pak Niko Afinta atau siapa? Tapi yang jelas Pak Niko kan kemarin sudah dinonaktifkan oleh dimutasi oleh Pak Listio Sigit, dan ini menurut saya ya kita apresiasi dengan langkah-langkah itu meskipun kelihatannya sangat terlambat ya. Peristiwanya kan sudah berlangsung 10 hari yang lalu. Kalau hari ini sudah 11 hari. Kenapa baru dilakukan penonaktifan dan kemudian dimutasi gitu. Harusnya kan pada waktu itu dalam situasi semacam itu Pak Listio Sigit juga bisa langsung mengambil langkah untuk sementara kalau toh tidak dimutasi ya dinonaktifkan, karena desakan dari mana-mana itu juga sudah muncul, dan sebenarnya sejak awal semua orang juga sudah tahu bahwa penyebab kematian ini adalah kesalahan dari SOP pasukan Brimob PH di lapangan, dan Pak Niko Afinta kan sejak hari pertama sudah membela bahwa itu sesuai dengan prosedur. Dari situ saja kan sebenarnya sudah tahu, sebagai Kapolda dia nggak proper, dia tidak paham dengan SOP-nya pengendalian massa di stadion gitu loh Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dari awal kita sudah melihat kita tidak perlu datang ke sana, kita dengan melihat berbagai rekaman yang ada saja, kita sudah bisa membuat beberapa kesimpulan begitu ya, menarik kesimpulan awal lah ya, gitu ya. Kesimpulan awal begitu, bahwa kayaknya indikasinya demikian begitu. Karena walaupun katakanlah ya ekstrimnya mereka pintu dikunci sampai pagi, ya paling-paling mereka kehausan dan kelaparan Mas Hersu. Iya kan? Mereka kalau tidak ada gas air mata ya maksudnya ya. Tidak ada gas air mata begitu. Dan kemudian polisi ini kan juga dia memiliki mereka memiliki seperti semacam toa begitu ya. Tapi kalau di stadion itu kan secara semuanya serba elektronik begitu ya. Mereka punya mekanisme itu kok gitu untuk memberitahukan kepada seluruh stadion. Kan kita sering dikumandangkan upacara ada upacara bendera, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kenapa tidak digunakan untuk menenangkan penonton begitu, supporter, atau memberikan peringatan begitu bahwa mereka jangan menuju ini karena di sana misalnya terjadi penumpukan dan sebagainya. Sama sekali tidak ada SOP soal itu. Padahal seharusnya kalau dalam penanganan huru-hara itu salah satu yang harus dilakukan. Nah, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Pak Renal Kasali, ini salah satu Mas Hersu yang serius adalah soal itu ya, banyak sekali yang patah-patah, korban hidup gitu ya, tapi mereka patah-patah, dan kemudian yang sekarang yang beredar luas itu adalah soal mata. Ternyata sudah 10 hari dan mata para korban ini masih merah sekali. Merah. Itu langsung membantah fakta yang disampaikan oleh Pak Dedi Prasetyo yang menyatakan bahwa kalau itu daluarsa berarti agak turun. Walaupun sebenarnya dengan pembelaan menyatakan bahwa yang digunakan itu adalah gas air mata kadaluarsa, itu udah salah 2 kali loh jadinya. Pertama bahwa gas air mata itu sudah salah, tambah lagi yang dibawa adalah gas air mata yang sudah kadaluarsa. Jadi menurut saya ini pembelaan yang bukannya malah meringankan, tapi malah membuat salah lagi gitu. Iya betul. Apalagi kata Pak Renal Kasali adalah pada saat kena gas air mata tersebut, korban ada yang menyatakan bahwa mereka seperti yang tidak kena, mereka hanya merasa perih dan kemudian dehidrasi begitu ya, di ini perih, dan tapi esoknya itu wajahnya menghitam dan kemudian matanya memerah. Lama-lama setelah sekian lama sudah di atas 1 minggu, wajahnya kemudian mulai bisa normal kembali, kemerahan, tapi mata masih tetap memerah. Nah, menurut Pak Renal Kasali, menurut dokter diperkirakan bahwa mereka akan sembuh sekitar 1 bulan. Itu pun kalau bisa normal lagi. Kata dia begitu. Itu pun kalau bisa normal lagi. Ada kemungkinan cacat dong ya? Iya, ada kemungkinan cacat. Ini adalah anak-anak muda yang mereka masih sekolah. Mereka akan menjadi dokter, mereka akan menjadi pilot, mereka akan bekerja di bidang kimia, biologi dan sebagainya. Yang kalau seandainya memiliki kecacatan seperti itu, bagaimana nasibnya begitu?
Dan kalau menurut dari kepolisian, menurut dokter itu tidak ada yang meninggal, karena itu tadi, karena apa ya, kayak gas air mata, menurut mereka begitu kan, karena kebanyakan meninggalnya itu karena kekurangan oksigen. Nah, ini kalau menurut saya akhirnya ramai nih Mas Hersu, kalau yang saya lihat ada di media sosial ya, ini bagaikan ibaratnya adalah orang yang mati karena ditusuk badannya, tapi kemudian narasinya adalah, oh dia matinya karena kehabisan darah gitu. Jadi dia matinya karena kehabisan darah, bukan karena dia ditusuk. Atau juga orang yang ditembak badannya gitu ya, ditembak terus kemudian kena paru-paru, kena jantung dan sebagainya, tapi akhirnya dikatakan bahwa oh dia matinya karena jantungnya berhenti berdetak begitu. Padahal kenapa jantung berhenti berdetak adalah karena dia ditembak begitu. Jadi ini sesuatu yang narasi yang seperti itu janganlah, nggak usah lah. Jadi kelihatan saya malah kasihan sama polisi. Jadi jadi bulan-bulan ya kasihan di lapangan tuh, misalnya kan dilakukan oleh Polresta Malang ya kemarin hari Senin dalam upacara mereka bersujud minta maafnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kan. Ya memang menghilangkan nyawa manusia itu kan itu sebenarnya kewenangan dari bukan kewenangan manusia loh ya, itu bahaya sekali, dan kemudian juga minta maaf pada keluarga korban dan sebagainya. Saya kira kan sikap yang bagus, tapi sementara di Jakarta malah defensif gitu ya. Gitu. Jadi apa maksudnya kan gitu. Dalam situasi ini janganlah ini, karena ini jadi sorotan internasional. Saya berkali-kali juga mengingatkan loh, ini dampak dari peristiwa di Kanjuruhan dengan peristiwanya Yosua itu dampaknya jauh lebih serius di Kanjuruhan. Pertama, tentu saja korban nyawanya yang jatuh itu jauh lebih banyak. Dan yang kedua, ini menjadi perhatian dunia internasional. Ya, komunitas olahraga di seluruh dunia memperhatikan. Nah, kita kemarin membahas ada soal Washington Post dan New York Times yang buat investigasi. Dan ini kan pasti Senat, anggota Kongres di Amerika dan sebagainya, itu pasti memperhatikan dong. Dan kita tahu kan peralatan-peralatan kepolisian kita dan sebagainya itu juga banyak mendapat bantuan dari Amerika. Itu bisa di-ban nanti oleh Kongres maupun Senat Amerika loh. Jadi implikasi jangan main-main yang seperti ini gitu, mesti kita ingatkan. Iya betul, soal profesionalitas dan kredibilitas ini betul-betul akan tergantung dari bagaimana pemerintah kita, rezim kita, kepolisian kita menangani hal tersebut. Karena seperti dikatakan Mas Hersu tadi, semuanya pasti akan melihat ke situ. Nanti jangan sampai kita dikatakan sebagai negeri yang pembohong begitu ya, atau negeri yang tidak adil gitu. Atau barbar bahkan. Ya betul, dicap sebagai negeri yang barbar, negeri yang tidak memiliki empati dan sebagainya begitu. Dan ya Mas Hersu kalau ngomongin soal ini sih kayaknya speechless ya, banyak speechless-nya lah, bingung jadinya. Ya kelihatannya ini ya Mbak, kalau tim TGIPF dan juga yang lain-lain, kalau tim koalisi masyarakat sipil pasti dia akan bebas saja ngomong apa aja, semuanya udah diomongin seperti itu. Nah kalau TGIPF ini nanti juga bersifat independen gitu ya, betul-betul seperti nama independen, ini saya kira akan membongkar sebenarnya ada apa sih sebenarnya di balik semua ini gitu. Kok kita nganggap ini bukan semata-mata hanya kesalahan prosedur biasa saja. Ini menurut saya terlalu naif kalau kita ngomong bahwa seorang polisi itu tidak paham bahwa menggunakan gas air mata itu tidak boleh dilakukan di stadion, apalagi itu gas air matanya keluarsa juga. Iya betul. Jadi ini ada nuansa kekerasan yang tujuannya apa kita masih belum tahu. Ada juga nuansa soal revenue, yaitu soal keuntungan, yaitu kenapa dilakukan malam hari adalah seperti mungkin ada iklan-iklan tertentu seperti iklan rokok itu yang tidak bisa ditayangkan apabila itu ditayangkan sore hari, padahal ini adalah Liga 1, ini adalah big match gitu ya, karena pada hari yang sama ditayangkan juga, tapi itu tidak, walaupun sama-sama Liga 1 tapi tidak termasuk dalam big match gitu, karena karena klubnya gitu ya. Dan kemudian kalau yang kita lihat sih Mas Hersu, ini akan ngeri-ngeri sedap nih, karena soal dilakukan malam hari, kalau seandainya saya ingat begitu ya, tapi mungkin tidak akan sampai ke sana. Saya ingat dulu ketika masih menjadi wartawan, malam hari itu salah satunya adalah untuk berjudi untuk Liga Spanyol begitu. Jadi saya masih ingat itu beberapa teman begitu. Waktu itu belum ada judi online gitu ya. Tapi memang ada liga-liga malam hari itu yang memang lebih strategis untuk mereka melakukan untuk yang di daerah Eropa dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu
ini apakah juga ada arahannya ke sana, kita nggak tahu gitu. Apakah ini Ya. hanya soal venue iklan, apakah ini ada juga ada kaitannya dengan judi online, karena beberapa waktu yang lalu kan kemudian baru ada pelarangan bahwa judi online masuk ke dalam atau menjadi sponsor dari klub-klub bola di Indonesia. Kan Ya, itu ya, baru saja. ya. Yang sebelumnya kan menurut Iwan boleh-boleh saja. Karena di luar negeri judi online itu perusahaan judi online itu menjadi sponsor dari klub-klub bola. Ya. Di luar itu menjadi hal yang biasa. Ya, dan jangan lupa juga figur Pak Niko Afinta ini kan pernah disebut-sebut terlibat terseret dalam kasus Sambo gitu ya. Satgasus ya. Dan tapi kan kemudian dia lolos tidak ada tindak lanjut terhadap pertemuan dia yang disebut dia bertemu dengan Pak Fadil Imron dengan Irjen Pol Panca Simanjuntak dan sebagainya gitu. Apakah ini juga masih bagian dari itu? Itu yang menurut saya menggoda kita untuk mencermati terus gitu ya. Dan sekali lagi kalau TGIPF ini melakukan benar-benar serius melakukan kerjanya, saya kira akan ada hal yang menarik yang bisa kita bongkar. Tapi saya cenderung percaya akan ada fakta itu, Mbak. Kenapa? Karena itu di bawah koordinasi oleh Pak Mahfud MD. Kita ingat kan kasus Sambo itu sebenarnya harus kita akui jujur itu peran Pak Mahfud itu sebagai deep throats gitu ya. Itu ini deep throatnya beda. Kalau deep throatnya kan nggak kelihatan. Ini kalau Pak Mahfud itu waktu kasus Sambo itu kan dia berkali-kali selalu memberikan clue dan kemudian menuntun kita gitu kan. Ini kan kerjanya Pak Mahfud dulu, dia yang ngoper bola, kita yang disuruh smash gitu, atau kita kasih assist, kita yang nendang masuk ke gawang kan gitu ya. Kena Pak Mahfud MD, kami dengan senang hati kalau Bapak mau memberikan lagi umpan atau memberikan assist pada kita siap mengegulkannya. Iya betul, karena memang sekarang ini judulnya udah bukan lagi bahwa ini adalah sebuah kejadian yang begitu saja terjadi secara alami atau tidak by design, tapi sekarang judul-judul di media juga sedang mencari dalang dari tragedi Kanjuruhan. Oke. Baik, Bagi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini dan sangat tergantung bagaimana kinerja dari TGIPF. Kasus ini akan berlanjut menjadi seperti apa. Tapi kita berharap bahwa kita kemudian bisa membongkar sebenarnya ada apa sebenarnya. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Kanjuruhan ya, Mbak Agi ya. Oke, gimana Mbak? Kita mesti pamit ya, Mbak Agi. Ya, saya Hirsbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.